Karena nggak cuma di Ancol aja nih, kalau kita lihat bergeser juga ke wilayah Gunung Sahari nih ya. Bahkan hingga Senin malam sejumlah ruas jalan di Jakarta masih terendam banjir. Salah satunya juga berada di kawasan Gunung Sahari. Meski sudah berangsur surut sih, namun kondisi ini menyulitkan warga yang hendak pulang ke rumah lantaran akses jalan dan angkutan umum yang masih terganggu. Nah, lokasinya dekat, ketinggian air juga nggak terlalu beda nih dari Ancol. Ini ketinggian airnya sampai dengan 40 cm yang menyebabkan ini mengalami penurunan sebelumnya 20 cm menjadi 40 cm. Nah, meski terjadi penurunan, tapi jalan ternyata masih belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Untuk mengurangi debit air, Pemprov Jakarta telah menyiagakan 1.200 pompa air. Di Telantas Polda Metro Jaya juga mengerahkan hingga 400 personil ke sejumlah ruas jalan untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Banjir yang melanda sejumlah ruas utama di Jakarta sejak pagi kemarin dikeluhkan masyarakat. Terputusnya akses jalan membuat aktivitas warga seharian kemarin terganggu. Karena Tapi tenang pemirsa, kita ajak pemirsa hujannya untuk cukup deras ya seharian full. Betul, kita ajak pemirsa untuk pantau bagaimana kondisi terkini pada pagi ini. Ada rekan Rindi Salsabila, tepatnya di Gunung Sahari. Rindi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang ketinggian air masih ada dan apakah aktivitas warga terganggu di sana? Ya, selamat pagi Reza, Maria, dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana kondisi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat saat ini, memang sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat sekarang. Ini seperti yang tampak di layar kaca Anda, untuk aktivitas lalu lintas sudah berangsur normal karena memang untuk debit air di Jalan Gunung Sahari ini perlahan sudah mulai surut. Kalau berdasarkan pantauan kami tadi, memang untuk tinggi air ini hanya berkisar sekitar 10 sampai 15 cm atau semata kaki orang dewasa. Dan seperti yang tampak layar kaca Anda pemirsa, ini untuk Jaklingko sudah bisa melintas, lalu juga untuk kendaraan roda 4 sudah melintas dan juga kendaraan roda 2 sudah melintas. Dan memang untuk Gunung Sahari ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Senin kemarin. Dan pemirsa, untuk seperti yang tampak layar kaca Anda sekarang, ini di sisi kiri saya ada halte Gunung Sahari, yang mana untuk halte Gunung Sahari ini sempat tutup sementara akibat banjir, sehingga memang untuk kemarin untuk perjalanan atau operasional dari Transjakarta sempat terhambat, sehingga untuk masyarakat yang ingin berangkat kerja pun juga terpaksa harus berjalan kaki untuk menuju kantornya, karena memang untuk halte Gunung Sahari ini merupakan salah satu halte vital yang mana menghubungkan antara Kampung Melayu dan juga Pluit. Nah pemirsa, untuk mengetahui ya bagaimana dampak dari banjir terhadap para pekerja di Jakarta ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang tampaknya sekarang sedang menunggu transportasi umum di Jalan Gunung Sahari ini. Selamat pagi, Bapak. Dengan pagi. Bapak dengan siapa sebelumnya? Dengan Roni. Oke. Pak Roni, sebelumnya izin Pak mengganggu waktunya. Siap. Bapak kalau boleh tahu sekarang lagi menunggu transport umum kan? Transportasi umum busway yang mau arah ke Tomang. Oke. Bapak kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di dalam, di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Dekat RT 11 RW 8. Bapak kalau boleh tahu kemarin saat hujan, Ya. Bapak sempat terkendala nggak untuk berangkat kerja, Pak? Karena berangkat saya sekitar jam 5 subuh. Jadi belum ada tergenang hujan tetap, tapi belum ada tergenangan air ya. Saya sudah sampai di kerjaan sekitar jam 9 pagi, sudah mulai deras hujannya dan airnya juga sudah mulai meninggi. Bapak kemarin kalau boleh tahu ketika pulang begitu ya kan infonya masih tinggi ini genangan airnya. Kemarin pas pulangnya gimana Pak? Ada terhambat nggak? Kendala sekali ya. Terlihat di sebelah belakang mbaknya itu kurang lebih sepaha. Jadi di sini itu masih kurang lebih sebetis kaki lah. Jadi sekitar jam-jam 4 itu masih segitu. Jadi kendala banget. Busway juga yang arah manapun terutama ke Ancol itu tidak beroperasi. Berarti kemarin Bapak pas pulang gimana? Terpaksa berjalan kaki atau gimana Pak? Ya benar, terpaksa jalan kaki dari Jembatan Merah karena semua busway itu transitnya di sana, fullnya di sana semua. Kemarin perjalanan dari Jembatan Merah sampai ke rumah Bapak akibat banjir jadinya berapa lama Pak? Kurang lebih sekitar 40 menit ya, karena jalan juga masih tergenang air jadi kita nggak bisa kencang-kencang, ya seperti biasa jalan perlahan aja.
Lalu kalau boleh tahu rumah Bapak di Pademangan, untuk rumah sekarang kondisinya bagaimana Pak? Untuk rumah alhamdulillah ya nggak sempat tergenang banjir air, tapi depan rumah itu kurang lebih semata kaki. Iya. Terakhir Bapak kalau boleh tahu Bapak memang sehari-hari menggunakan transportasi umum, busway, Jaklingko atau gimana Pak? Ya, memang sehari-hari saya menggunakan busway ya, karena buat ngelatih olahraga dan kaki juga sih sebenarnya, gitu aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana kesaksian warga yang mana kemarin memang ia tidak terdampak saat berangkat kerja, namun ia terkendala saat pulang kerja, yang mana ia harus menempuh jalan kaki selama 40 menit untuk kembali ke rumahnya karena memang untuk operasional dari Transjakarta ini sempat terhambat, yang mana tadinya untuk Transjakarta ini bisa transit di sini tapi hanya bisa transit di Jembatan Merah, sehingga memang banyak pengguna Transjakarta yang harus terpaksa turun di Jembatan Merah untuk berjalan kaki menuju tujuannya masing-masing. Dan memang Maria, Reza, dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari TMC Polda Metro Jaya, sekitar pukul 7 pagi tadi untuk di Jalan Gunung Sahari ini masih tergenang banjir sekitar 30 cm, namun sekarang memang sudah surut, sehingga yang tampak layar kaca Anda ini untuk aktivitas lalu lintas sudah berangsur normal, bahkan untuk Transjakarta dengan koridor 12B yakni dari Pluit begitu ya sudah kembali normal. Dan sebagai informasi Maria, Reza, dan juga pemirsa, memang untuk Gunung Sahari ini rentan sekali terjadi banjir karena memang untuk kontur tanahnya lebih rendah, dan juga untuk Gunung Sahari ini dekat dengan sungai atau kali dan juga berada di pesisir. Dan sebagai informasi kembali, untuk daerah yang tergenang banjir ini memang untuk jalan yang mengarah ke Senen hingga Kampung Melayu, karena memang jika dibandingkan dengan jalan yang ke arah Ancol atau Pluit ini kontur tanahnya lebih rendah, sehingga memang lebih rawan untuk terkena banjir. Dan kami pun juga masih sama-sama akan melihat bagaimana perkembangan situasi yang ditimbulkan akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin kemarin. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Wah, terima kasih laporan lengkap Anda, Rindi Salsabila langsung dari kawasan Gunung Sahari. Nah, kita coba ajak Anda juga nanti ya, usai jeda ya. Kami ngelihat bagaimana kondisi pagi hari ini di wilayah Kelapa Gading yang kemarin juga sempat stuck di sana. Betul. Ya. Karena curah hujan cukup tinggi mengakibatkan banjir di wilayah Kelapa Gading. Sesaat lagi untuk